In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salvete fratres carissimi, Peiterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Katekese kita pada malam hari ini untuk menjawab satu pertanyaan saja yang dilontarkan oleh seorang teman dari Protestan. Mungkin dengan maksud polemik atau retoris, dan mari kita periksa. Ini pertanyaan seorang, katakan si Potas. Kalau Protestan bukan gereja, kenapa baptisannya sah? Sekali lagi, kalau Protestan bukan gereja, kenapa baptisannya sah? Ya kan? Pertanyaan seperti itu sering muncul dalam polemik dan biasanya dipakai sebagai jebakan Batman retoris. Jebakan retoris maksudnya. Kedengarannya sederhana. Kalau Protestan bukan gereja, mengapa baptisan mereka sah? Seolah-olah gereja Katolik inkonsisten, bukan? Tetapi sebenarnya pertanyaan itu lahir dari kekeliruan memahami apa itu gereja dan apa itu sakramen dalam teologi Katolik. Ya. Mari kita rapikan dulu apa fondasi berpikir si penanya ini. Tapi juga apa fondasi bagaimana menjelaskan secara tepat. Karena teologi itu jangan direduksi jadi hitam dan putih doang. Pertama, gereja Katolik tidak pernah mengatakan bahwa Protestan sama sekali tidak memiliki unsur gereja. Never. Sejak Konsili Vatikan II, gereja menjelaskan bahwa komunitas Kristen non-Katolik memang tidak memiliki kepenuhan gereja Kristus. Karena apa? Heresi itu. Tetapi di dalamnya terdapat unsur-unsur gerejawi yang nyata. Ya kan? Sisa-sisa Katolik masih ada di situ. Kitab suci, iman kepada Kristus, dan terutama baptisan yang sah. Itu contoh unsur kebenaran tersebut, unsur-unsur gerejawi. Ya, karena itu gereja Katolik tidak mengatakan bahwa Protestan berada di luar kekristenan. Tidak, kan kamu percaya ajaran Katolik juga? Mereka adalah orang Kristen yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Ya. Di sini muncul pembedaan penting yang sering hilang dalam debat populer. Ada perbedaan antara kepenuhan gereja dan unsur-unsur gereja. Kepenuhan gereja dan unsur-unsur gereja. Dalam teologi Katolik, gereja Kristus subsistit in gereja Katolik. Gereja Kristus subsistit in gereja Katolik. Artinya, karena ada perdebatan est atau subsistit. Akhirnya subsistit. Yang lebih jelas itu subsistit. Karena gereja Kristus itu, Kristus tidak bisa mengurung dirinya dalam kotak sempit bernama gereja Katolik, bukan? Tapi dia subsistit di situ. Artinya, kepenuhan struktur gereja, iman, sakramen, dan suksesi apostolik berada secara utuh di dalam gereja Katolik. Bukan Ortodoks, apalagi Protestan. Tetapi, unsur-unsurnya, unsur-unsur dari gereja Kristus itu, bisa ditemukan juga di luar batas yang kelihatan. Sekarang kita masuk ke baptisan. Baptisan adalah sakramen yang sangat-sangat unik. Dalam teologi Katolik, baptisan tidak sepenuhnya bergantung pada status gerejawi pelayannya. Never. Yang menentukan sah atau tidaknya baptisan ada 3 hal. Materinya, itu air. Formulanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan intensinya, bermaksud melakukan apa yang gereja lakukan dalam baptisan. Itu menjadikannya Kristen, bukan? Kalau 3 unsur ini ada, baptisan dianggap sah. Ya. Kenapa beberapa Protestan baptisannya tidak sah? Karena mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, bidat. Ya. Itu bidat. Itu tidak jadi masuk ke dalam gereja. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Kristus. Yaitu Kristus apa?
Kenapa begitu, saudara-saudariku? Karena dalam baptisan yang bertindak sebenarnya adalah Kristus sendiri. Sama seperti sakramen-sakramen lainnya kan. Tapi pelayan manusia hanyalah instrumen. Nah, itulah sebabnya bahkan dalam keadaan darurat, menurut ajaran gereja, siapapun bisa membaptis, bahkan orang yang bukan Katolik. Tentu saja dengan aturan hukum kanon yang ketat. Asal dia menggunakan air dan formula Tritunggal dengan maksud membaptis. Tidak penting mau tuang percik, selam, rendam, renang, menyelam. Yang penting ada airnya, ada formula yang benar, dan intensi yang benar. Jadi, sahnya baptisan Protestan bukan berarti komunitas mereka memiliki kepenuhan gereja. No, masih banyak kekurangannya karena akibat heresi-heresi itu. Itu hanya berarti bahwa sakramen tertentu dapat bekerja bahkan di luar batas institusional yang penuh. Karena rahmat Allah tidak dipenjarakan oleh batas administrasi manusia. Paham ya, Potas? Analoginya sederhana. Coba bayangkan sebuah mata air besar di gunung Mutis katakanlah di timur ini. Airnya mengalir melalui sungai utama. Sungai utama itu Benenain. Ya, orang timur pasti tahu. Tetapi sebagian airnya juga mengalir melalui cabang-cabang kecil yang keluar dari aliran utama. Air di cabang kecil-kecil itu tetap berasal dari sumber yang sama, meskipun alirannya tidak lagi utuh seperti di sungai utama. Begitulah cara gereja memahami baptisan di komunitas Kristen lain, yang adalah komunitas gerejawi, ecclesial community, bukan gereja. Air baptisan mereka tetap berasal dari Kristus, ya. Tetapi struktur gereja yang penuh, ekaristi yang sah, imamat apostolik, dan kesatuan dengan uskup Roma tidak ada secara lengkap di sana. Karena itu, gereja Katolik tidak membaptis ulang Protestan yang masuk Katolik. Baptisan mereka sudah sah. Yang mereka terima kemudian adalah kepenuhan persekutuan gereja, bukan baptisan baru. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman dalam debat Protestan Katolik. Mereka mengira ada dua pilihan ekstrim. Kalau baptisan mereka sah, berarti gereja mereka sama dengan gereja Katolik. Yang kedua, kalau gereja mereka tidak sama dengan gereja Katolik, berarti baptisan mereka harus tidak sah. No. Teologi Katolik tidak bekerja dengan logika hitam putih. Seperti itu. Potas, realitas gereja dipahami secara analogis dan bertingkat. Ada kepenuhan, ada partisipasi parsial, ada unsur-unsur yang tetap nyata walaupun tidak utuh. Justru pendekatan ini lebih realistis secara teologis. Karena apa? Rahmat Allah bisa bekerja di luar batas-batas yang kelihatan, tetapi kepenuhan sarana keselamatan tetap berada dalam gereja yang didirikan Kristus. Dengan kata lain, DKL. Baptisan Protestan sah bukan karena denominasi mereka adalah gereja dalam arti penuh, tetapi karena baptisan itu sendiri adalah tindakan Kristus yang melampaui batas-batas manusia. Dan ironisnya, justru pengakuan ini menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat Katolik, bahwa rahmat Allah lebih besar daripada batas polemik kita. Keep calm and stay away from Patris Allegro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.